Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dirahmati subhanallah subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan yang mulia, di mana apapun yang berhubungan dengan ibadah yang berkaitan bulan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Walaupun itu adalah tidur dalam keadaan berpuasa, maka daripada itu tema yang saya akan kupas yaitu pahala tidur pada puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naumus shaim ibadatun, bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wasumtu tasbihun, diamnya adalah sebuah tasbih. Tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah dan lain sebagainya. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya itu dilipat gandakan oleh Allah. Pahala amal yang setiap kali dilakukan di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan. Wa du'auhu mustajabun, dan doa-doa bagi orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan ini Allah kabulkan. Allah kabulkan dan tidak akan ditolak. Wa dzanbuhu maghfurun, dan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena dasar keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa yang telah lalu Allah ampuni. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, tidurnya orang puasa juga dikatakan ibadah. Amalnya dikatakan dilipat gandakan. Diamnya juga dikatakan tasbih, dan doanya dikabulkan oleh Allah, dan dosanya akan diampuni oleh Allah. Sebab salah satu adab dalam menjalankan puasa adalah bukan berarti kita itu tidur selama seharian. Tidur ba'da subuh, bangun-bangun 1 menit sebelum maghrib, itu salah kaprah. Benar tidak benar? Benar tidak benar? Salah kaprah benar orang lumrah, kalau orang Jawa mengatakan. Sebab salah satu adab dalam menjalankan puasa adalah tidak memperbanyak tidur pada saat siang harinya. Al-Imam Ghazali radhiyallahu an mengatakan dalam makalahnya di kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 246 bahwa bal min adabi alla yuksaru naum bin nahar, sebagian dari tata krama adab daripada puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang harinya, hatta yuhasu bil ju'i wal atshi, sehingga seseorang yang dalam keadaan puasa merasakan lapar dan haus, wal atshi wa yastash'iru dha'ful qawi, dan juga merasakan lemahnya kekuatan, wa yasufu andalika qalbah, dan juga dengan demikian hati akan menjadi jernih. Sebagaimana telah dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa sebagian dari tata krama puasa adalah tidak tidur, memperbanyak tidur di siang hari. Kalau udah berumah tangga atau ada kewajiban mencari nafkah, kalau siang harinya digunakan untuk tidur, maka nafkahnya
nggak dicari, otomatis ibadahnya juga kurang berbobot walaupun dia di keadaan berpuasa. Bahkan mengatakan ibadahnya itu tidak diterima karena kewajiban yang inti yaitu menafkahi anak dan istrinya tidak dipenuhi, maka dosa besar juga. Hal ini seperti keterangan dalam kitab Ittihaf Sadat Al-Muttaqin. Dalam kitab Sadat Al-Muttaqin kaya Syekh Murtadha Az-Zabidi mengatakan, naumu shaimi ibadatun wa nafsuhu tasbihun wa sumtu hikmah. Bahwa tidurnya orang puasa adalah suatu ibadah, napasnya adalah tasbih, dan diamnya adalah hikmah. Hadza ma kaunin naum ainul ghaflah. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun tidur yaitu adalah sebuah inti dari kelupaan. Jadi lupa itu intinya adalah tidur. Tidur, kalau orang tidur pasti dia lupa karena orang tidur nggak inget apa-apa, kadang ngigo dan lain sebagainya. Namun setiap hal yang dapat membantu seseorang melaksanakan ibadah, walakin kullu ma yusta'anu bih alal ibadah yakunu ibadatun, maka dikatakan ibadah. Walaupun, namun setiap hal yang dapat membantu seseorang melaksanakan ibadah, maka juga termasuk dikatakan sebagai ibadah. Walaupun tidur ternyata buat membantu ibadah kita supaya lebih kuat, puasanya lebih kuat, maka tidurnya itu dikatakan ibadah. Hal yang mengenai hal ini Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan juga, qala Abul Aliyah as-shaimu fi ibadatin malam yaghtabu ahadan. Abul Aliyah berkata, seorang berpuasa tetapi tetap dalam ibadah selama tidak menggunjing orang lain. Ibadah puasa, beliau dalam keadaan beribadah nih, puasa. Selama dia itu tidak menggunjing orang lain, tidak berghibah, tidak berbohong, tidak bersumpah palsu, tidak melihat syahwat atau nadrubis syahwat, melihat dengan pandangan syahwat, maka wa in kana naiman 'alal firasi fakanat khafsatu taqul ya khubdan ibadatun wa anna naimatun 'alal firasi. Bahwa meskipun ia dalam keadaan tidur di ranjangnya, walaupun dalam keadaan puasa terus tidur aja di ranjang. Hafsah pernah mengatakan juga betapa nikmatnya ibadah itu, sedangkan aku tidur di ranjang. Ini keterangan dalam kitab Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Ittihaf Ahli Al-Islam bi Khususiyatil Al-Asyam, halaman 65. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan juga dalam makolahnya di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis Syarah Lubabul Hadis halaman 66 mengatakan bahwa hadza fi shaimin. Hadis tidurnya orang berpuasa adalah yahriqu saumahu bin nahwil ghibah. Hadis tidurnya orang berpuasa adalah ibadah ini berlaku bagi orang yang berpuasa yang tidak merusak puasanya. Bin nahwil ghibah, semisal dengan perbuatan ghibah, ngomongin orang dan lain sebagainya. Yang perbuatannya itu buruk, maka tidur itu fannaumu wa in kana ainul ghaflah yusiru ibadatun. Tidur meskipun merupakan inti kelupaan, walaupun tidur adalah inti dari kelupaan, maka namun akan menjadi ibadah sebab dapat membantu melaksanakan ibadah. Li'annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah. Sebab bisa membantu jalannya ibadah. Ibadahnya jadi kuat. Kalau nggak tidur ternyata nih ibadahnya lemes, maka tidur menjadi nilai plus dari menjalankan ibadah. Ya, jamaah Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, walaupun kita tidur dalam keadaan puasa, maka itu bernilai ibadah. Ini banyak ulama yang mengatakan. Dan juga
Al-Quran surat Ar-Rum mengatakan wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di siang, di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian daripada karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagimu, bagi kaum yang mendengarkan. Di Quran surat Ar-Rum ayat 23. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran lagi, Quran surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian waktu tidur, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Malamnya buat tidur, siangnya buat nyari nafkah. Jangan dibalik. Ini biasanya para bujangan, malamnya dibikin ngegame, ya. Naudzubillah, ada yang slot-slotan apa itu dan lain sebagainya. Naudzubillah, dan lain sebagainya. Bagus kalau diisi malamnya dengan tadarus, qiyamul lail, zikir dan lain sebagainya, dan paginya digunakan untuk usaha, mencari nafkah, sekolah, ya, kuliah dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam makalahnya di kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 338 mengatakan, al-qailulatu wa hiya sunnatun. Tidur qailullah adalah sunnah. Yusta'anu biha ala qiyamul lail. Bahwa sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya kama antas sahur ra bisunnatun yusta'anu bihi ala siyamin nahar. Sebagaimana hukumnya disunahkan sebagaimana membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang harinya, dan juga bangun sahur, itu hukumnya sunnah. Maka daripada itu nih qiyamul lail itu nama daripada tidur. Nih tidur qiyamul lail. Maka daripada itu saya akan jelaskan nama tidur sesuai waktu dan dampaknya. Ini tidur juga ada dampaknya. Ya. Jamaah Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah. Jadi nama-nama tidur sesuai dengan waktu dan dampaknya, ternyata ada beberapa istilah yang bisa digunakan untuk menyebut tidur yang boleh dan tidak dilakukan apa saja, yaitu diantaranya yang pertama al-ghailulah. Apa itu al-ghailulah? Al-ghailulah adalah tidur sesudah subuh. Ini tidur sesudah subuh itu bisa menyebabkan kefakiran. Bahaya nih. Nih para jamaah Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah yang suka tidur di waktu subuh atau sesudah subuh, bahkan subuhnya kelewat, itu menyebabkan kefakiran. Kata orang Jawa, aja turesok engkau rezekinya dipatok ayam. Jangan tidur pagi, nanti rezekinya dimakan ayam. Karena ayam pagi-pagi udah kokok, ya, udah berzikir sama Allah dengan caranya. Tidur jenis ini dilarang karena dapat menghalangi kita dari rezeki yang Allah turunkan pada pagi hari. Karena orang-orang biasanya mencari rezeki di pagi hari, sekolah pagi hari, PT pagi hari, sawah pagi hari, ya, kebun di pagi hari dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nama-nama tidur yang selanjutnya yang kedua adalah failullah. Apa itu failullah? Failullah adalah tidur waktu duha. Penyebabnya kalau kita tidur di waktu duha akan menyebabkan lemes. Nih, waktu duha itu waktu sekarang duha itu jam 6:21, hampir setengah 7 di Bekasi, jam 6:21. Kalau kita tidur setelah duha, maka badan kita akan lemes. Itu penyebabnya. Sampai kapan? Sampai jam 10, jam 11 itu kalau bisa jangan tidur. Kita gunakan untuk aktivitas seperti mencari nafkah, bekerja, atau yang lagi sekolah dan lain sebagainya.
Dan yang selanjutnya nama tidur diantaranya yaitu qailullah, yang tadi sudah disebutkan, yaitu qailullah. Qailullah adalah tidur sebelum zuhur. Ini tidur sebelum zuhur ini bisa dimanfaatkan dan ada barokah dan keistimewaannya. Itu bisa menambah akal pikiran kita jadi jernih dan tubuh kita jadi kuat. As-San'ani rahimallahu ta'ala berkata bahwa qailullah adalah istirahat pada pertengahan siang walaupun tidak tidur. Ini walaupun gelelengan aja, kita tidak tidur di waktu pertengahan siang atau tidur qailullah, nggak tidur nih, cuman berbaring ya, rebahan. Kaum rebahan yang suka rebahan, ini rebahan yang pas itu tuh. Itu nanti bisa membuat daya pikir akal kita menjadi lebih cemerlang. Dan juga dikatakan oleh Al-Munawi rahimallahu ta'ala berkata, qailullah adalah tidur di pertengahan siang ketika zawal. Zawal itu waktu zuhur. Nih, atau mendekati waktu zawal, sebelum atau sesudahnya. Jadi sebelum zuhur kita tidur, itu namanya qailullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendauhkan dalam hadisnya, qailullah adalah istirahat siang. Qailullah lah kalian, sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Ini orang-orang setan-setan itu nggak pernah istirahat siang, maka kalau bisa siang hari tidur. Tapi yang ada pekerjaan, pekerjalah, nggak apa-apa. Ada shift siangnya biasanya apa? Bekerja. Atau yang lagi sekolah, yang lagi mencari nafkah dan lain sebagainya, ada tugas yang benar-benar urgenitas, maka ya laksanakan pekerjaannya. Tapi kalau yang enggak ada pekerjaan, nganggur-ngangguran dan lain sebagainya, ya alangkah baiknya tidur qailullah atau istirahat rebahan aja gitu. Dan yang selanjutnya nama tidur yang keempat adalah mailullah. Apa itu mailullah? Mailullah adalah tidur sesudah zuhur. Ini jam segini, jam 1 atau jam 2 sampai asar, itu tidur namanya tidur mailullah. Itu tidurnya sesudah zuhur. Ini mubah hukumnya, boleh-boleh aja. Dan yang selanjutnya tidur yang terakhir yaitu nama tidur yaitu ailullah. Ailullah adalah tidur sesudah asar. Ini bahaya nih. Bagi kaum-kaum yang suka naum atau tidur, ini bahaya. Kalau waktu asar, setelah asar tidur, itu bisa menyebabkan kehancuran dan mendangkalkan akal. Orang-orang mengatakan ini bisa jadi akan linglung, bingung, ya, kaget karena matahari udah gak mau kelihatan, mau terbenam, maka ini waktunya siang atau malam bingung. Itu akan menyebabkan kebebalan dalam pikiran dan otak. Tidur jenis ini dapat memicu berbagai penyakit, diantaranya sesak napas, gelisah, dan murung. Selain itu juga tidur disertai setelah sholat asar juga menyebabkan jam biologis kita terganggu serta memungkinkan terlewatnya waktu sholat maghrib. Itu menurut keterangan-keterangan yang saya dapati. Demikian juga dikemukakan oleh Syekh Muhyiddin Syarafuddin An-Nawawi, yaitu mengatakan idza nama jami'an nahari wa kana qad nawa minal laili sahha shaumuhu 'alal madhhabi wa bihi qala al-jumhur wa qala Abu Thayyib, bahwa apabila seorang yang berpuasa tidur sepanjang hari sedangkan ia telah berniat puasa pada malam harinya, puasanya tetap sah, tetapi ibadah-ibadah di siang harinya nggak dapat, karena yang dapatnya cuma ibadah tidur ya. Karena tidurnya nanti saya jelasin kenapa banyak tidur ya. Demikian juga menurut pandangan madhab Syafi'iyah, dan pandangan ini juga dianut oleh mayoritas ulama, tetapi menurut Abu Thayyib bin Salamah dan Abu Sa'id Al-Tasakhrih Al-Istakhriyu la yasihu wa haqqul mandanijiyu, itu dikatakan tidak sah. Nah, tidak sah. Riwayatkan pandangan ini dari Ibnu Suraij, tidak sah. Sedangkan Al-Bandanijiyu juga meriwayatkan pandangan ini dari Ibnu Suraij. Dalil semuanya bersumber daripada Al-Quran. Demikian ditulis oleh Syekh Muhyiddin Syarafuddin An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Juz 6 halaman 384. Sahabat Asia 3 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mengapa tidur dalam keadaan puasa itu bisa bernilai ibadah atau pahala? Yang pertama, karena puasa itu sendiri adalah ibadah. Bagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu ila siyam. Setiap amal-amal anak Adam yaitu manusia adalah untuknya sendiri. Ila siyama, kecuali puasa. Maka puasa udah cukup nih. Puasa itu amal yang dimana kita seakan-akan bekerja sama Allah. Kita bekerja sama Allah. Allah sebagai bosnya atau sebagai rajanya. Kita sebagai bawahan atau bekerja kepada beliau. Maka fa innahu li wa ana ajibih. Maka dan aku sendirilah, kata Allah, yang akan membalasnya. Ini Allah sendiri yang akan membalasnya. Ini hadis yang terdapat oleh hadis Bukhari, nomor hadis 1904, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1151. Karena puasa itu ibadah yang spesial, maka segala sesuatu yang terjadi selama seorang berpuasa, termasuk tidurnya saja, tetap memiliki nilai ibadah. Yang kedua, karena agar tetap terhindar dari perbuatan maksiat. Mau maksiat gak jadi karena lagi puasa. Oh, puasa mau maksiat, naudzubillah, tidur alangkah baiknya supaya perbuatan maksiat itu tetap terhindar. Dalam kondisi ini lapar dan lemah akibat berpuasa, manusia lebih mudah tergoda untuk marah atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka tidur bisa menjadi cara agar seorang tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi pahalanya puasa. Dan yang selanjutnya, kenapa tidur itu bernilai pahala? Yang ketiga yaitu karena sebagai waktu istirahat agar kuat ibadahnya. Tidur saat berpuasa bisa menjadi sarana untuk mengumpulkan tenaga agar nanti bisa lebih maksimal dalam beribadah, seperti sholat tarawih, sholat sunnah dan sebagainya, sholat maktubah, dan sholat rawatib, membaca Al-Quran, dan zikir-zikir yang lainnya. Sedikit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya, karena apa kita tidur itu di dalam puasa bernilai ibadah? Yang keempat yaitu bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Jika seorang tidur dengan niat mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, seperti tidur siang yang dinamakan qailullah, maka agar lebih semangat dalam beribadah di malam harinya, maka tidur itu dikatakan juga mendapatkan pahala. Sedikit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidur sendiri yang bernilai ibadah, agar tidur kita tetap berpahala, ada beberapa cara atau tips. Ada beberapa cara dan tips, beberapa adab juga yang bisa kita terapkan. Nih, adab-adab dalam tidurnya. Yang pertama, tidur dengan niat ibadah. Semisal berniat tidur untuk menguatkan tubuh dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, menghindari tidur berlebihan. Jangan sampai tidur sepanjang hari hingga meninggalkan ibadah wajib. Tidur terus sampai kewajiban kita ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tidur dalam keadaan berwudu, membaca doa sebelum tidur, dan tidur dengan posisi miring ke kanan. Kanjeng Nabi Muhammad tidur dalam keadaan miring ke kanan, bukan terlentang, bukan tengkurap, tapi dalam keadaan miring ke kanan. Tidur dalam posisi ini itu dikatakan tidurnya baginda Nabi, dan juga dalam keadaan suci atau berwudu. Yang keempat yaitu mengisi waktu setelah bangun dengan ibadah. Ini setelah tidur, alangkah baiknya kita bangun dengan manfaatkan waktu untuk membaca doa dulu ya. Membaca doa tidur, terus kita masuk ke hammam atau ke kamar mandi, ke WC. Kita cuci muka, wudhu. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi tidur. Setelahnya kita tidur, kita mandi. Niatin mandi untuk menghilangkan hal-hal yang negatif, untuk menghilangkan
atau yang mandi besar dan sebagainya. Terus berzikir, setelah itu wudhu, sholat 2 rakaat, sholat hajat, membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbanyak doa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita banyakin doa, kita banyakin zikir. Maka setiap pada taraweh, imam-imam atau orang-orang ustadz-ustadz di kampung-kampung biasa mendawamkan istighfar asyahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baik Asy-Tiga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya boleh kita tidur, tapi jangan sampai tidur kita menghilangkan atau meninggalkan sesuatu yang kita wajibkan, yaitu mencari nafkah, belajar, dan beribadah di siang harinya. Jangan sampai itu ditinggalkan. Mari kita istiqomahkan dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai di depan kita ada yang negatif kita jalani, jangan, naudzubillah. Mari kita usahakan ibadah kita bernilai yang positif dan diterima oleh Allah. Semoga kita semua tergolong oleh Allah adalah orang-orang yang digolongkan dalam orang yang mendapatkan ibadah yang diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.